Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta dan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, mari Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang pimpinan sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 123 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur 123 ayat yang pertama sampai yang keempat. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Mari kita merespon Mazmur sambil bernyanyi dari Kidung Ceria. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh senantiasa memelihara kehidupan kami. Meskipun kami dari rumah, Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kami kesehatan dan waktu untuk kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kasih juga yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik senang untuk berbuat baik? Siapakah yang menuntun adik-adik untuk berbuat baik? Ya, itu adalah tuntunan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan ini
tinggal di mana ya adik-adik? Roh Tuhan ini tinggal di dalam diri kita. Dialah yang akan menuntun kita untuk kita boleh senantiasa berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya seperti apa? Seperti ini adik-adik. Ketika kita berbuat baik, contohnya kalau kita habis bermain, membereskan mainan kita, kemudian ada teman yang jatuh, kita menolong mereka, kemudian berbagi makanan, juga membantu mama cuci piring di rumah. Itulah contoh ketika Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya. Bagaimana jika kita tidak menuruti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, akhirnya kita menjadi seperti ini adik-adik. Contohnya seperti ini ketika ada seorang anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Mereka ditegur oleh orang tuanya dan mereka marah. Seperti ini. Nah, itu adalah sikap yang tidak menuruti kehendak Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, sama seperti bangsa Israel. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang Nabi Yoel yang memperingatkan bangsa Israel ketika mereka terkena wabah belalang. Kenapa bangsa Israel mengalami wabah belalang? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka melalui bencana yang terjadi, yaitu wabah belalang. Ketika wabah belalang melanda bangsa Israel, semua tanaman dan sumber penghasilan bangsa Israel rusak seketika. Mereka nggak punya makanan lagi, mereka nggak punya hasil panen, mereka rusak semua dan mereka kesusahan untuk mencari makanan. Nah, adik-adik, itulah hukuman yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tidak selamanya Tuhan marah kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Tuhan berjanji mereka akan kembali memanen dan menghasilkan panen yang baik. Dan kemudian Tuhan juga berjanji akan memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka. Adik-adik, sama seperti kita, ketika kita tidak menuruti perintah Tuhan, kita marah-marah sama orang tua, kita tidak mengasihi teman kita, kita mencontek dan sebagainya, Tuhan mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya. Adik-adik, ketika contohnya seperti ini, ketika ada anak-anak yang tidak menuruti kata-kata orang tuanya, kemudian Roh Kudus mengingatkan mereka di dalam hatinya, sehingga mereka bisa kembali menuruti perintah orang tuanya. Itulah yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Itulah cara Roh Kudus untuk mengingatkan kita melalui teman-teman, melalui orang tua, melalui siapa saja yang ada di sekeliling kita. Kita bisa dituntun Roh Kudus dengan cara kalau adik-adik mau senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, sehingga Roh Kudus itu selalu tinggal di dalam hati kita dan mengajak kita untuk selalu berbuat hal yang baik. Adik-adik, kalau kita berbuat hal yang baik kepada teman-teman kita, kita selalu punya banyak teman, dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Itu juga yang disukai oleh Roh Kudus. Kalau kita punya banyak teman, tentu kita selalu bisa menjadi berkat di tempat di mana kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan membantu kita melalui Roh Kudus Tuhan. Amin. Kuasa Roh-Nya bagai
adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga pas saat ini. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Mari Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa kami, beri hikmat, kebijaksanaan, serta kejujuran dalam menjalani tugas mereka. Tuhan, kami memohon agar bangsa dan negara kami cepat pulih kembali dari wabah yang terjadi. Kami mohon ampun Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja. Mari Tuhan yang memberkati gerak pelayanan kami, terkhusus Gereja Torsina Tuhan. Mari Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para presbiter, pelkat, serta komisi yang ada. Beri kami hati tulus melayani-Mu Tuhan dengan keterbatasan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan beri kesembuhan pada mereka melalui dokter, perawat, serta obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, agar mereka dapat beraktivitas kembali. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus corona. Mari Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka imunitas yang baik agar mereka dapat pulih kembali. Berkati juga Tuhan para dokter, perawat, serta petugas-petugas medis yang bertugas menangani virus ini. Mari Tuhan yang mampukan mereka untuk merawat pasien dengan baik dan mereka bisa kembali beraktivitas. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua di Klayan. Mari Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha yang mereka tekuni. Berkati mereka agar mereka tetap sehat Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada adik Velo, adik Kelvin Samuel Morello, serta adik Ripka Margareta. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Mari Tuhan memberkati adik-adik terkasih kami dalam tumbuh kembang mereka menjadi anak yang takut akan Engkau, patuh kepada orang tua, serta berkati dalam pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, dipersilakan disiapkan uang persembahannya sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih juga karena kami telah memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu juga Tuhan. Mari Engkau yang memberkati
Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan dengan sebaik mungkin, berkati orang-orang yang akan mengelolanya, berikan hikmat dan kebijaksanaan serta kejujuran dalam mengelolanya untuk rumah-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di rumah kami masing-masing melalui Kakak Layan. Tuhan, biarlah firman yang boleh disampaikan Kakak Layan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang masih bekerja Tuhan, baik orang tua kami atau kerabat kami Tuhan, biarlah mereka selalu Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan supaya tidak terpapar virus Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa biarlah virus ini yang sedang melanda dunia ini boleh cepat berakhir Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.